Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membicarakan perkuliahan selanjutnya materi untuk geologi minyak dan gas bumi. Saat ini kita berbicara mengenai batuan penyekat atau sill rock, jebakan hidrokarbon atau trap, dan juga kita akan membicarakan petroleum clay concept. Mulai dari sill rock atau batuan penyekat itu adalah batuan yang berfungsi untuk mengisolasi minyak atau gas bumi yang sudah terjebak pada satu jebakan begitu, sehingga tidak akan mengalami migrasi lebih lanjut. Nah, umumnya yang berfungsi sebagai batuan sill atau batuan penyekat itu adalah serpeh, karena dia mempunyai permeabilitas vertikal yang sangat kecil. Ya, ini contoh dari gambaran sederhana dari sill rock. Jadi kalau kita mempunyai reservoir berbentuk anticline seperti ini misalnya minyak bumi, maka supaya ini tidak mengalami migrasi lebih lanjut ke vertikal atau ke samping, itu harus ditutup oleh batuan yang impermeable, yaitu batuan sill rock tersebut. Di berbagai kondisi ini, misalnya adanya patahan pun, biasanya patahan nanti juga bisa, meskipun pada suatu ketika dia kadang-kadang juga bisa berfungsi sebagai zona yang lemah, menjadi carrier bed, jadi carrier misalnya ya. Artinya bisa untuk untuk jalur migrasi, tapi fault yang tight, yang yang ketat itu bisa sifatnya itu sealing. Di berbagai kondisi, prinsipnya sill rock itu akan mengisolasi jebakan minyak dalam reservoir ini, sehingga tidak akan mengalami migrasi lebih lanjut. Ya, yang diperlukan sifat dari batuan penyekat itu adalah mempunyai permeabilitas yang rendah. Ya, meskipun permeabilitas itu tidak harus linear dengan porositas. Jadi porositas bisa tinggi pada serpeh, tetapi permeabilitasnya, terutama permeabilitas vertikalnya, itu harus sangat rendah. Nah, dari berbagai jenis batuan yang bisa menjadi batuan penyekat itu, yang paling umum dijumpai itu adalah serpeh atau shale. Hampir 65% batuan penyekat di bumi ini yang kita jumpai itu semuanya diperankan oleh batuan serpeh. Tetapi ada juga batuan yang lain yang bisa berfungsi sebagai penyekat, misalnya karbonat yang tight, karbonat yang yang pejal, itu bisa juga sebagai sill rock, tapi hanya sedikit saja fungsinya, distribusinya yang selama ini dijumpai di eksplorasi itu sangat sedikit. Dan juga ada batuan-batuan evaporite, ya, bisa berupa gypsum ataupun salt, itu juga termasuk yang sangat efektif, ya. Dari ketebalan misalnya, kalau ada evaporite gypsum yang mempunyai ketebalan tidak terlalu besar, dia bisa menjadi sangat efektif untuk menjadi sill rock. Ini semuanya karena biasanya mineral-mineral dari hasil evaporasi itu bentuknya relatif berlembar, dan secara horizontal. Kalau lembaran-lembaran itu ditumpuk-tumpuk begitu, seolah-olah dia mempunyai permeabilitas vertikal itu yang sangat rendah. Jadi itu mengapa evaporite ini mempunyai peranan yang paling efisien untuk bisa menjadi sill rock. Nah, khususnya untuk serpeh itu sering kali juga karena berbagai macam mekanisme,
Ya misalnya karena adanya patahan atau karena adanya kekar begitu, seal rock itu, serpih itu bisa menjadi leakage, menjadi bocor karena ada rekan-rekan tersebut. Nah, jadi serpih yang sifatnya itu juga kadang-kadang brittle itu kalau mendapatkan tekanan, ya bisa menjadi fracture, menjadi pecah, menjadi patahan bahkan. Nah, itu bisa menyebabkan jalur migrasi. Atau kalau itu terjadi secara masif, misalnya dalam satu shell yang tebal begitu, dia menerima kompresif, menerima tekanan yang besar dari berbagai arah, dari vertikal maupun dari samping misalnya, kemudian endurance-nya terlewati, dia shell-nya itu menjadi retak-retak, pecah-pecah. Nah, itu justru dia fungsinya bisa berubah dari dari batuan seal rock bisa menjadi reservoir utamanya untuk gas. Nah, jadi karena banyak fracture, jadi dia justru tidak tidak efektif lagi untuk menahan migrasi lanjut, tetapi dia justru berfungsi sebagai reservoir terutama untuk menampung gas. Baik, selanjutnya adalah pembicaraan mengenai jebakan hidrokarbon atau trap. Nah, prinsipnya kalau kita mencari atau mengeksplorasi satu keberadaan minyak dan gas bumi di bawah permukaan, itu yang sering dijadikan patokan utama itu ada tidaknya jebakan di bawah sana. Misalnya ketika kita melihat seismik begitu ya, data seismik atau rekaman seismik itu arahnya kita itu kira-kira di bawah sana itu nanti ada model-model jebakan atau tidak. Nah, jebakan itu apa toh sebenarnya? Jebakan itu adalah pengaturan 3 dimensi yang memungkinkan terakumulasinya minyak atau gas dalam jumlah yang ekonomis. Ya, itu adalah yang disebut sebagai jebakan. Jadi konfigurasi 3 dimensi di bawah permukaan sana, nah itu biasanya yang akan dicari, dilihat pertama kali dalam kegiatan eksplorasi. Adanya bentuk-bentuk jebakan itu menjadikan eksplorasi menjadi lebih tertarik untuk mendalaminya. Meskipun umumnya jebakan itu yang mudah diidentifikasi di bawah permukaan itu bentukan-bentukan struktur antiklin. Nah, ya, jadi kalau kita lihat itu jebakan yang paling banyak itu adalah jebakan-jebakan struktural dan jebakan stratigrafi. Jebakan struktural itu intinya adalah jebakan bentuk-bentuk 3 dimensi bawah permukaan yang terbentuk karena proses tektonik atau deformasi ya pasca pengendapan. Misalnya apa ya, pelipatan, patahan ya dan sebagainya, itu adalah proses-proses jebakan struktur. Sementara jebakan stratigrafi itu adalah jebakan yang terbentuk oleh variasi stratigrafi, kontak antar batuan dan sebagainya, itu yang disebut sebagai jebakan stratigrafi, dan dia tidak harus terpengaruh oleh deformasi struktur. Sementara jebakan kombinasi itu adalah jebakan ya antara antara keduanya, kombinasi antara struktur dan stratigrafi, itu biasanya disebut sebagai jebakan stratigrafi. Umumnya adalah adanya jebakan stratigrafis yang di-enhancement oleh struktur, itu biasanya adalah jebakan kombinasi. Ada misalnya lensa yang kemudian terpotong oleh struktur, lah itu jebakan kombinasi. Nah, dari sekian banyak sebaran-sebaran stratigrafi di hasil eksplorasi sejauh ini mungkin bisa saja berubah saat ini. Ini data yang agak lama sebenarnya. 75% diantaranya itu adalah berupa antiklin. Saya pikir jebakan-jebakan berupa reef ya, terutama ya jebakan terumbu dan dari karbonat itu mungkin saat ini sudah semakin banyak dijumpai.
Ini nomenklatur jebakan. Jadi kalau kita lihat contohnya ini adalah sebuah jebakan dari anti-clean yang paling mudah ilustrasinya. Maka di dalam suatu jebakan seperti ini nanti akan ada isinya. Maksudnya kalau jebakan mestinya ada isinya. Di sana nanti ada puncak jebakan yang disebut sebagai crash, dan kemudian ada bagian bawahnya. Bagian bawah ini yang disebut sebagai spill point. Dimana kalau ini bentukan 3 dimensi ini terisi, maka kalau sudah terisi penuh, maka isinya itu akan melimpah atau melimpas ke tempat yang lain, mengalami migrasi lebih lanjut, itu namanya spill point. Nah, dari titik tertinggi sampai spill point ini kalau kita lihat ini adalah dari batasan klosurnya, tinggian klosurnya itu seperti ini. Nah, di dalam suatu klosur itu isinya kemungkinan ada 3 macam, yaitu isinya gas, minyak, dan juga air. Konfigurasinya biasanya gas akan selalu di atasnya minyak, atau maksudnya gas itu selalu di atasnya minyak, dan minyak atau gas itu di atasnya air di sini. Airnya maksudnya adalah air formasi. Sehingga nanti kalau isinya gas saja makanya disebut sebagai ini gas cap. Kalau minyaknya saja ini disebut sebagai oil zone. Mengapa disebut gas cap, penutup gas? Karena biasanya gas selalu ada di paling tinggi. Di bawahnya adalah water zone. Nah, seperti itu ya, ini nomenklaturnya. Nah, prinsipnya yang dijadikan batasnya itu adalah, batas bawahnya itu adalah spill point-nya ini. Spill point-nya itu akan relatif menjadi batas bawah dari suatu bentuk-bentuk jebakan. Meskipun seperti ini, suatu homoclean misalnya ada bentukan struktural seperti ini, tetapi karena spill point-nya itu ada di sini nih, jadi dia tidak bisa menampung lebih banyak lagi, karena kalau sudah terisi di bagian bawah sini melimpas, maka limpasannya akan bermigrasi, bergerak lagi ke sana. Maka ini boleh jadi ini adalah suatu struktur, tapi klosurnya sendiri adalah pada bagian atas ini. Ya, satu daerah klosur yang terisi oleh minyak. Nah, ini secara luasan ini kadang-kadang disebut sebagai pool, atau ini batasan dari lapangan minyak terluar yang terisi di dalamnya itu ada ini disebut sebagai pool. Ya, jadi maaf, ini kenapa ya. Nah, jadi ini adalah ini disebut sebagai gross pay, dan ini disebut sebagai net pay. Jadi ada gross yang ketebalannya ini bercampur antara batuan dengan minyak. Sementara kalau yang seperti ini maka dia akan disebut sebagai net pay, dan gross pay-nya itu sama. Jadi nanti di bawahnya itu ada yang namanya oil water contact, itu artinya adalah batas terdalam minyak yang bisa diproduksi, sementara gas water contact juga demikian, yaitu gas oil contact juga demikian, gas water contact juga demikian, yaitu batas terdalam gas bumi yang bisa diproduksi. Kadang-kadang kita jumpai bahwa oil water contact maupun gas oil contact atau gas water contact itu seharusnya dalam bentuk yang horizontal rata begitu. Tetapi horizontalnya ini kadang-kadang ada yang bersifat tegas, ada yang bersifat gradasi, atau tidak tegas lah batasnya. Nah, yang batas tidak tegas itu umumnya karena dia disebabkan oleh permeabilitas yang kurang bagus. Jadi capillary pressure-nya itu tinggi, bentuknya itu tidak rata. Tetapi kalau permeabilitasnya bagus, capillary pressure-nya, tekanan kapillernya itu rendah, maka dia batasnya bisa berupa garis lurus. Ya. Bahkan di beberapa kasus oil water contact tidak selalu horizontal, tapi kadang-kadang bisa juga karena kontrol hidrodinamika, adanya fluida yang mengalir, itu bisa menjadikan kemiringan dari oil water contact seperti ini. Atau di bagian bawahnya misalnya ini ada oil water contact yang kemudian di bawahnya itu sudah ada lapisan yang impermeable, misalnya adanya lapisan tar, ada lapisan aspal begitu. Nah, ini begitu kemudian mengalami perlipatan, oil water contact-nya juga ikut terlipat seperti ini.
Nah, dia tidak horizontal kenapa? Karena ini sudah penuh dan ini tertutup, tersiling oleh tar. Demikian juga adanya perubahan fasies ya, perubahan fasies yang seperti ini. Ini serpeh, ini minyak. Nah, ini batasan bawahnya juga tidak, oil water contactnya juga tidak horizontal. Ini juga demikian, misalnya ini ada apa namanya reef, misalnya ini ada batas-batas seperti ini, maka dia bisa tidak horizontal. Nah, baik. Jadi dari penjelasan tadi ada penjabaran lebih lanjut, yaitu bahwa petroleum play berdasarkan jebakannya itu, petroleum play berdasarkan jebakannya itu bisa jebakan struktural, diapirik, stratigrafi, kombinasi maupun berbagai macam. Ini penjelasannya apa namanya dalam tabel seperti ini. Prinsipnya kalau jebakan struktur itu disebabkan oleh proses tektonik. Bisa berupa patahan, berupa lipatan. Kemudian yang diapirik itu prosesnya karena perbedaan kontras densitas. Jadi karena salt diapir dan mud diapir. Dia bukan karena tektonik. Jadi nanti kalau kita lihat ada semacam anticline bone itu bukan karena proses tektonik, tetapi dia karena pembebanan saja, ada densitas yang berbeda sehingga bentuk-bentukan apa namanya itu bisa menghasilkan bentukan-bentukan seperti apa namanya itu intrusi dari bawah dan sebagainya. Yang stratigrafik itu perbedaan tadi yang disebabkan karena perubahan fasies, morfologi, perbedaan morfologi atau kemudian juga diagnosis. Yang hidrodinamik ini karena adanya yang namanya juga hidrodinamika, jadi ada apa namanya perubahan aliran dan sebagainya. Yang combination ini ya berbagai macam kombinasi yang memungkinkan terbentuknya jebakan-jebakan minyak dan gas bumi. Penjelasan struktur saya pikir yang berkaitan dengan lipatan dan patahan ya seperti ini. Contoh-contoh jebakan struktur yang bisa disebabkan oleh patahan ya. Ini apa namanya sayatan dua dimensi ini dari petanya seperti ini. Ya, Anda perhatikan AA ini adalah potongan ini, bagaimana menjelaskan menggambarkan peta ini dibuat dalam bentuk peta dari vertikal. Ya, gambaran-gambaran vertikal ini petanya seperti ini. Ya, dua ini sayatannya. Sementara yang lain ini kemungkinan-kemungkinan dari bentukan-bentukan lipatan dan patahan. Yang ini juga contoh dari AA ini adalah bentuk-bentuk dari pemetaannya bawah permukaan. Contoh dari fault block di apa namanya Laut Utara di bagian selatan. Ya, ini contoh dari patahan. Ya, di sini ini kemudian patahnya sifatnya siling, ini bisa menjadi jebakan. Ya. Ini contoh di beberapa tempat yang lain. Secara konseptual seperti ini kemudian contoh-contoh dari apa namanya dari seismiknya ya. Ini jebakan dan lipatan ya kombinasi jebakan lipatan dan sesar juga bisa terjadi. Ini kombinasi antara lipatan dan apa namanya lipatan dan patahan yang sangat kompleks seperti ini, bahkan ini apa istilahnya disebut sebagai endapan duplex gitu ya, struktur duplex gitu yang saling menumpang. Nah, ini prinsipnya bisa masing-masing bisa menjadi apa namanya itu, misalnya ini menjadi sealing rocknya, yang di bawahnya ini reservoirnya, bentukan-bentukan itu bisa menjadi kombinasi dari sebuah apa namanya sebuah jebakan. Yang lainnya adalah jebakan diapirik. Ini bukan, sekali lagi ini bukan yang karena tektonik, tetapi karena perubahan densitas saja, sehingga misalnya ini densitasnya lebih apa namanya lebih rendah biasanya dibandingkan dengan sekitarnya. Ini kemudian menjadi seperti mengintrusi seperti itu, dan di sekitarnya akan terbentuk sebuah apa namanya jebakan-jebakan karena adanya siling dari lumpur ya ataupun dari serpeh yang ini. Ya, ini bisa Anda bayangkan ya bagaimana proses terjadinya
salt, salt diapirik, ya, kubah garam maupun mat vulkano dari lumpur. Ya, ini contoh saja kembali di Northern Laut Utara, di sebelah utara ya, laut utara di bagian utara ini adanya salt diapir, kemudian di bagian atasnya ini ada jebakan-jebakan yang kemungkinan adalah bisa terjebaknya migas. Jebakan stratigrafi itu prinsipnya adalah jebakan adanya perubahan litologi, fasies, dan juga kontak-kontak stratigrafi. Ini berbagai macam jenisnya, bisa berupa unconformity, ketidakselarasan, bisa berupa pinch out, bentuk-bentuk membaji, memancung, bisa secara lateral perubahan fasies dari batu pasir ke survei utamanya, bisa rift build up, ya batu gamping terumbu, ataupun karena proses diagnosis yang berbeda dari satu titik ke titik yang lain, itu juga bisa menyebabkan adanya jebakan stratigrafi. Ini contoh karena unconformity, ini unconformity di atasnya tertutup oleh survei, maka di bagian bawahnya ini kalau ada batuan-batuan yang porus dia bisa menjadi sebuah jebakan. Demikian juga ini ada lensa, di atasnya ada unconformity, di atasnya tertutup survei, ini juga menjadi jebakan. Unconformity nanti jebakannya bisa di bawahnya unconformity, jebakannya bisa di atas unconformity. Anda bisa lihat berbagai macam kombinasi di sini, bagaimana unconformity itu bisa menjadi lapisan penyekat yang dimana reservoirnya atau jebakannya itu bisa berada di bawahnya unconformity, sebaliknya juga bisa di atasnya unconformity. Nah, ini contoh dari sayatan seismik yang menggambarkan jebakan stratigrafi. Ini adalah misalnya adanya jebakan stratigrafik yang ini kemungkinan adalah gas ya, adanya seismik amplitude, penguatan seismik di sini, ini kemungkinan adalah gas. Terus kemudian ini adalah kemungkinan adalah pola-pola pinch out ya, atau di bawahnya kalau ini kemungkinan sebagai unconformity, ini batas unconformity-nya tadi ya, ini bisa menjadi potensi sebagai jebakan. Ini beberapa jebakan yang lain, ini misalnya perubahan lingkungan pengendapan atau perubahan fasies lah, misalnya ini dari pasir ke survei secara natural, ini yang surveinya ini menjadi seal rock. Ini juga adanya pinch out ya, membaji begini, ini juga akan bisa menjadi jebakan. Ini juga bisa menjadi jebakan stratigrafis ketika terjadi perubahan diagnosis level ya. Nah, misalnya yang ini porus, yang ini tidak porus, yang ada diagnosis pada batuan karbonat, yang sehingga di sini bisa berubah menjadi jebakan, di sini tidak. Di sini ya ada survei sebagai jebakan yang di tempat yang lain. Ya, ini lateral facies change juga seperti ini, ketika ada endapan-endapan, misalnya ini diperkirakan sebagai endapan fluvial begitu, yang berwarna merah kuning ini adalah menunjukkan semakin banyaknya kandungan pasir, yang semakin hijau semakin biru menunjukkan fasies-fasies yang semakin banyak kandungan surveinya. Jadi secara lateral ini mengalami perubahan fasies, ini juga akan bisa menjadi sebuah jebakan. Sekaligus ini menjadi lapisan penyekat, yang biru hijau, yang kuning merah ini menjadi reservoirnya. Di reef build up contohnya juga bisa ya. Ini ada reef, kemudian ada porus di situ, di sekitarnya ada survei, biasanya ini akan menjadi reservoir yang cukup baik. Ini contoh dari backstepping namanya ya, perkembangan karena muka air lautnya yang naik, sementara pertama itu endapannya ada di sini, mungkin air lautnya ada di sekitar ini ya, garis ini berkembang terumbu, tetapi ketika begitu air lautnya terus naik, garis pantainya bergerak relatif ke darat, transgresif, ini berkembang lagi seri yang berikutnya, ini juga diendapkan karbonat di sini, ini karbonat yang nampak sebagai namanya backstepping, jadi berjalan menuju ke arah darat. Ini yang catatannya, ini yang penting, ini bahwa ini adalah reef, kemungkinan ini adalah jebakan-jebakan stratigrafis.
Ya, tadi diagnosis proses tadi juga sudah dijelaskan bagaimana sebuah diagnosis yang berbeda intensitasnya dari satu titik ke titik yang lain itu bisa menjadikan sebagai stratigraphic trap. Jebakan kombinasi seperti tadi disampaikan, jebakan kombinasi itu umumnya adalah jebakan stratigrafis, bisa berupa apapun ya, yang kemudian mengalami enhance ya, karena patahan atau karena terkekarkan kembali dan sebagainya. Itu menjadi jebakan-jebakan kombinasi. Ya, contohnya seperti ini, ada batas unconformity kemudian mengalami fault, itu akan menjadi jebakan kombinasi. Ya, sederhana seperti ini lenses terpatahkan, ini akan menjadi jebakan kombinasi. Ya, ini adalah bagaimana jebakan-jebakan kombinasi ya. Ini contohnya adalah contoh gambar dari pinch out yang terpatahkan, ini mapnya seperti ini. Sementara ini yang tidak terpatahkan, nanti kira-kira penggambaran mapnya seperti di atasnya. Ini berbagai macam kombinasi dari jebakan, Anda bisa perdalam sendiri. Dan juga yang terakhir ini adalah jebakan, berbagai macam jebakan yang lain. Ya, tadi dijelaskan contoh jebakan hidrodinamik, kayak juga namanya hidrodinamika, airnya ada bergerak, ini menyebabkan jebakan-jebakannya tidak normal, oil water contactnya miring. Ini jebakan yang berbagai macam, contohnya adalah jebakan dari basement fracture namanya ini ya. Ini batuan-batuan dasar yang umumnya berupa batuan beku atau metamorf yang kemudian mengalami fracturing, mengalami retakan-retakan. Nah, ini akan relatif mempunyai porositas yang lebih besar. Kemudian kalau di atasnya ini tertutup oleh endapan serpeh, maka ini akan menjadi satu kemungkinan jebakan hidrokarbon. Sementara yang atasnya ini relatif adalah endapan karena drip ya, karena pengendapan batu pasir, kemudian karena hidrostatisnya ya, karena pembebanan yang ini relatif seolah-olah menjadi anti-clean begitu, adalah karena proses draping namanya, hingga membentuk anti-clean karena pembebanan. Nah, ini bisa jadi di sini juga jebakan, yang di bawahnya adalah juga jebakan. Ini umumnya pada basement high ya, basement yang lebih tinggi. Ya, ini beberapa yang lain tadi bisa Anda jelaskan. Yang terakhir pembahasan kita adalah petroleum play concept. Nah, petroleum play concept itu apa? Sebenarnya adalah interkoneksi, hubungan dari setiap komponen atau elemen dari petroleum system yang memungkinkan terbentuknya akumulasi hidrokarbon. Jadi bagaimana konfigurasi sebenarnya ini, bagaimana konfigurasi antara setiap petroleum system itu yang memungkinkan hidrokarbon itu bisa terakumulasi dengan baik. Ya. Untuk membangun petroleum play concept, tentunya setelah petroleum system itu bisa diidentifikasi dengan baik. Ya, contoh dari petroleum play concept itu ketika misalnya ini ya, ini ada ilustrasi interpretasi bawah permukaan, maka kita bisa menginterpretasi mana source rocknya, mana reservoir rocknya, kemudian mana seal rocknya, mana kemungkinan jebakannya, terus kemudian kita bisa menggambarkan bagaimana kemungkinan akumulasinya. Oh, dari sini kita bisa menginterpretasikan source rocknya adalah yang hijau-hijau ini sudah relatif matang di satu tempat yang di sini, maka dia akan mengalami migrasi ke tempat yang lebih tinggi, dan di sana nanti akan ada jebakan-jebakan di sini, sehingga karena jebakan-jebakan ini terbentuk setelah proses source rocknya matang, maka dia akan terakumulasi di sini. Di sini juga ada seal rocknya, dan juga reservoirnya cukup baik. Nah, ini penggambaran seperti ini itu namanya adalah petroleum play. Nah, untuk mengetahui salah satunya, untuk mengetahui apakah petroleum play itu bisa berjalan dengan efektif atau tidak, itu Anda harus membangun apa yang namanya timeless chart. Timeless chart di sini ini untuk menggambarkan bagaimana masing-masing petroleum system itu berjalan dalam waktu geologi. Contoh yang yang gambaran sederhananya demikian. Source rock itu harus matang pada waktu tertentu
Dan ketika dia sudah matang dan mengalami ekspulsi keluar dari batuan induk dan bermigrasi, dia akan menuju kepada satu jebakan. Nah, dia akan bermigrasi itu prinsipnya akan bermigrasi ke relatif posisi tinggi. Nah, ketika dia bermigrasi itu harus sudah ada jebakan yang terbentuk di sana. Nah, jadi kalau migrasinya sudah berjalan, misalnya berjalan awal, terus migrasinya itu sudah selesai, baru kemudian terbentuk jebakan, maka jebakan ini tidak akan terisi. Contoh yang sederhana seperti itu. Jadi harus ada proses-proses yang saling saling bersinggungan, saling mengontrol sehingga akumulasi itu bisa berlangsung. Sehingga dikenal nanti apa yang namanya sebagai critical moment. Kapan waktu yang memungkinkan terjadinya akumulasi secara optimum. Nah, ini contoh sederhana bagaimana kita melakukan eksplorasi. Pertama dari kolom stratigrafi yang terbentuk ini misalnya, kemudian kita bisa mengidentifikasi pertama kali identifikasi petroleum sistemnya. Ini contoh aja di daerah ini. Bisa diinterpretasi dulu bagaimana litologi berkembang dari bawah ke atas, kemudian dibuat dalam satuan batuan ataupun formasi barangkali, kemudian diidentifikasi mana-mana yang berpotensi sebagai source rock, mana yang berpotensi sebagai reservoir, seal rock, dan sebagainya. Kemudian itu dari data sumur misalnya, kemudian ini dari data seismik, maka dari data seismik ini kemudian kita bisa interpretasikan berbagai macam horizon kondisi bawah permukaannya. Ya, ini misalnya horizon-horizon tertentu dari Kretasius, kemudian Paleosin, Oligosin, macam-macam kita bisa mengidentifikasi itu, dan selanjutnya adalah diidentifikasi dalam bentuk dalam bentuk litologi. Oh, yang ungu ini basement, yang biru ini mungkin adalah karbonat, yang hijau ini shale, yang kuning ini batu pasir, dan sebagainya. Dari sini kemudian kita bisa melakukan identifikasi petroleum system. Oh, yang ini yang batu gamping ini kemungkinan sebagai reservoir bisa, yang kuning ini batu pasir juga reservoir bisa, yang ini juga reservoir bisa, yang ini juga reservoir bisa. Source rocknya dari mana? Oh, yang survei dalam ini bisa menjadi source rock, ini juga bisa menjadi source rock dan sebagainya. Sementara yang seal rock, yang S saja ini menjadi seal rock. Bisa menjadi seal rock. Yang tebal-tebal survei terbal ini juga bisa menjadi seal rock. Ya. Yang ini patahan-patahan ini bisa diinterpretasikan sebagai conduit namanya, tempat untuk bermigrasi dari source rock menuju ke atas. Ini juga demikian. Nah, ini kita identifikasi. Petroleum sistemnya sudah teridentifikasi, mestinya tidak saja dengan seismik ya, tapi didukung dengan penelitian yang lain dari data sumur misalnya, itu kita juga bisa melakukan identifikasi siapa yang berfungsi menjadi source rock, siapa yang berfungsi menjadi reservoir, menjadi seal rock, dan sebagainya. Kemudian bentukan-bentukan jebakannya seperti apa. Ini sekali lagi melibatkan data-data yang cukup banyak dan analisis yang cukup panjang. Nah, dari sini tadi misalnya kemudian kita bisa mengidentifikasi, oh kalau seperti itu ini bisa menjadi jebakan sendiri nih, bisa menjadi petroleum play sendiri nih, bisa main sendiri ini. Terus kenapa? Ini bisa reservoirnya ini, source rocknya dari sini bisa ngecas di sini. Ini source rock sekaligus menjadi seal, ini bisa tertutup, jadi ini bisa menjadi play sendiri. Yang ini juga bisa nih, batu pasir ini juga bisa. Kenapa? Oh, ini source rocknya bisa dari bawah ini mengisi ke sini, seal rocknya juga tertutup di atasnya, ini bisa menjadi seal rock, dan seterusnya. Sehingga kemudian kita bisa mengidentifikasi, contohnya dari kasus itu kita bisa mengidentifikasi, oh play-nya itu bisa 5 identifikasi, yaitu pada reef karbonat, itu berumur Kretasius, ini stratigrafik. Klastik karbonatnya, ya misalnya itu berumur Eosin, itu struktural. Plastik karbonat itu juga pada umur Middle Miocene itu juga struktural. Reef karbonat pada umur Pliocene itu stratigrafik. Sandstone pada umur Middle Pliocene juga sebagai structural trap.
Nah, ini dari situ kemudian di breakdown sendiri-sendiri, dilihat secara lebih detail di seismiknya, ya dilihat dari berbagai macam arah, kemudian dibuatkan modelnya, ya ini seperti apa namanya kalau dibangun ya, horizon orange, horizon terus kemudian diinterpretasikan, oh seperti ini loh bentuknya, jadi source rock dan seal rocknya akan mengisi ke sini, ya mengisi ini dari ini source rocknya yang kemungkinan matang, ini juga sekaligus sebagai seal rock, jadi dia akan terjebak di sini. Yang lain juga demikian, ya diperjelas satu persatu, ya baik yang misalnya batu gamping oligosen juga demikian, diinterpretasikan di bagaimana petroleum play yang mungkin dia berkembang di sana, ya. Termasuk batu gamping Pliocene yang bagian atas juga demikian. Ini kemungkinan sebagai apa namanya seal rocknya, ini sebagai source rocknya tadi mungkin dari bawah ya mengisi jebakan-jebakan tersebut. Nah ini juga batu pasir pada Pliocene, ya ini juga demikian bentuknya seperti ini. Nah kemudian dari bentukan yang seperti ini dibuat peta bawah permukaannya. Nah, contohnya ini dibuat peta bawah permukaan, maka dari sini nanti kita bisa memberikan batasan-batasan klosurnya, di mana dia batasan-batasan jebakannya tersebut. Ini dari sayatannya, kemudian dari peta dan sayatan itu bisa dihitung volumetriknya, dan dari bentukan volumetrik itu nanti bisa dikembangkan, terus dihitung besarnya cadangan. Nah, baik, jadi itu material atau materi kita terkait dengan seal rock, jebakan, dan juga petroleum play konsep. Jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.